Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang berkumpul di dalam ruangan ini, datang dari berbagai tempat, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Kuningan, dengan tujuan yang sama, yaitu diantaranya adalah untuk menjalin ukhuwah, persaudaraan, dan juga tentu untuk mendengarkan sedikit tausiah yang akan saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Walaupun mungkin ya kita lihat ibu-ibu di luar ini agak sedikit mendung, dan qadarullah juga ketika perjalanan tadi mungkin sebagian ibu-ibu atau saya sendiri agak kehujanan, dan itu tidak sedikit pun mengurangi semangat dari ibu-ibu untuk datang hadir dalam acara ini. Walaupun di luar berkabut, hujan turun membasahi kendaraan-kendaraan kita dan juga bahkan baju-baju kita. Akan tapi saya yakin bahwa kita semua datang ke sini dengan tekad yang sama, dengan semangat yang sama. Walaupun di luar berkabut, saya yakin dan mungkin kita semua juga harus yakin bahwa hati yang dikumpulkan karena iman tidak akan pernah berkabut. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu juga saya sempat mengetik nama-nama dari sebagian ibu-ibu yang mendapatkan syahadah. Dan saya melihat di sana ada beberapa nama yang lahirnya itu ada yang tahun 60-an, ada yang 70-an dan lain-lain, yang bahkan lebih tua daripada ibu saya yang hadir juga pada hari ini. Itu menambahkan, memberikan sedikit kecemburuan bagi saya atau mungkin bagi yang muda-muda, karena kok bisa orang yang mungkin sudah senja usianya, dan saya yakin ibu-ibu yang senja usianya akan tapi semangatnya masih semangat muda, ya, saya yakin itu. Karena mungkin secara logika kita bertanya-tanya gitu, kok bisa sudah tua akan tetapi masih semangat. Dan
illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Berbicara masalah sedekah ini mungkin sering kita dengar Bapak Ibu, tapi buka sosmed, Instagram, Facebook ataupun TikTok mungkin banyak orang-orang yang sering berbagi, dan mungkin kita juga sering dapatkan di komenan-komenan orang itu ada yang berkata kayak gini, enak ya jadi orang kaya bisa berbagi. Saya juga kalau misalnya jadi orang kaya itu pasti saya akan berbagi. Banyak, banyak. Akan tapi ketahuilah, wahai ibu-ibu, ketahuilah bahwasanya ketika seseorang ingin berbagi tidak perlu menunggu kaya. Hal ini juga pernah terjadi ketika di zaman Nabi SAW ada sahabat yang bisa dibilang mereka itu kurang mampu atau fakir miskin. Mereka iri dengan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar yang dapat menyedekahkan seluruh hartanya. Mereka iri dengan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu yang menyedekahkan setengah dari hartanya. Mereka iri dengan sahabat Utsman yang menyedekahkan banyak sekali hartanya. Iri karena manusiawi Bapak Ibu. Terkadang kita melihat orang yang di atas kita secara amal, orang yang di atas kita secara sedekah, secara baca Quran dan amalan-amalan lainnya, maka orang itu akan iri. Bahkan sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi pada saat itu. Kemudian Nabi SAW bersabda juga di momen-momen yang lain, sabaqa dirhamun alfa dirham. Berapa banyak satu dirham? Atau mungkin analogi yang mudah dipahami bagi kita, berapa banyak 1.000 rupiah yang lebih berat pahalanya dibanding 1 juta rupiah. 1.000 rupiah pahalanya lebih besar dibanding 1 juta rupiah. Para sahabat pun bingung, bagaimana bisa nominal yang kecil akan tapi memiliki pahala yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan bahwa orang yang bersedekah dengan 1.000 rupiah tersebut barangkali dia hanya memiliki 2.000 rupiah pada saat itu. Adapun orang yang bersedekah dengan 1 juta rupiah, mungkin di rekeningnya dia memiliki miliaran, triliunan. Apalah artinya 1 juta yang dia sedekahkan dari banyak-banyaknya harta. Akan tapi kita melihat sedikit uang yang dikeluarkan, persentase yang lebih besar ketika dia mengeluarkan, dia pasti memikirkan bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan suaminya, dia keluarkan hartanya. Maka di sebuah kisah, tatkala Rasulullah SAW ingin pergi perang Tabuk, yang mana perang itu melawan kerajaan yang bukan sembarangan kerajaan adidaya yang terbesar pada saat itu, yaitu kerajaan Romawi. Nabi SAW meminta bantuan kepada sahabatnya karena memang pada saat itu adalah musim panen dan juga musim panas. Orang-orang berat hati ingin pergi berjihad pada saat itu, karena mereka ingin bersantai di bawah pohon kurma sambil menikmati buah kurma. Akan tapi panggilan jihad datang. Orang-orang sedang sulit ekonominya pada saat itu. Akan tapi panggilan jihad datang. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda pada saat itu, man jahaza jaisyal usrah dakhalal jannah. Barang siapa yang membiayai perjalanan jihad yang akan melawan tentara Romawi ini, maka balasannya adalah surga. Karena kita tahu Bapak Ibu, amal yang berat itu balasannya juga besar. Bukan magicom, dispenser, ya. Amalan yang berat itu balasannya pasti besar. Akan tetapi sahabat pada saat itu, sebagian mereka ada yang berinfak dengan besar hartanya. Ini dia Abu Bakar yang saya sebutkan tadi, berinfak dengan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dengan ketakwaan dan juga tawakalnya yang kuat, Abu Bakar berkata, aku meninggalkan Rasulullah dan Allah dan juga Rasulullah untuk keluargaku.
Dengan keyakinan yang dia datang, dia sedekahkan seluruh hartanya. Kemudian datang Umar, mendekahkan setengah dari hartanya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan dan juga yang lainnya menyedekahkan banyak dari harta. Akan tetapi ada sahabat-sahabat yang tidak punya di rumah kecuali beberapa tangkai kurma. Dan akhirnya mereka datang membawa tangkai kurma tersebut. Mereka sedekahkan satu genggam kurma, satu genggam gandum, apa saja yang mereka miliki pada saat itu. Dan banyak dari kaum-kaum munafik pada saat itu yang mencela para sahabat. Sesungguhnya orang-orang miskin ini menyedekahkan sedikit dari hartanya tidak akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Bagaimana perang yang besar didanai dengan segenggam kurma? Bagaimana masjid yang besar didanai dengan cuma 5.000 rupiah? Mungkin ada orang-orang munafik yang berkata seperti itu. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabat-sahabatku yang berinfak dengan infak yang kecil. Fa wallahi, sungguh demi Allah, alladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku berada di genggamannya. Law anfaqa ahadukum, kalau misalnya sebagian dari kalian yang hidup setelah zaman Nabi kita berinfak, mithla Uhudin dhahaba, berinfak sebesar gunung Uhud emas, bertonton emas kita berinfak di saat ini, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak akan bisa menyamai pahala infak para sahabat, tidak satu genggamnya, satu genggam ataupun setengah genggam dari genggaman tersebut tidak akan menyamai harta. Juhud mereka tidak menyamai pahala yang mereka dapatkan. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang kecil. Karena sebuah bangunan yang besar itu terbangun di atas satu persatu dari batu bata. Dan kemudian sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya mengalir, manfaatnya mengalir terus-menerus. Di antaranya orang yang mungkin memiliki harta bersedekah untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah, untuk membangun sumur dan juga yang lainnya, yang mana manfaatnya itu dapat dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang mungkin tidak memiliki banyak harta tidak bisa ikut andil dalam sedekah seperti ini. Karena banyak mungkin di antara contohnya tukang-tukang atau kuli bangunan yang mungkin karena suatu hal bayarannya kurang, akan tapi dia niatkan bayaran yang kurang tersebut dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti keringatnya, Allah ganti darahnya yang tertetes, Allah ganti air matanya yang tertetes menjadi sedekah jariyah yang akan menyelamatkannya di hari akhirat kelak. Dan kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama. Mungkin sebagian dari ibu-ibu ada yang jadi guru ngaji di rumah, ada yang menjadi guru Iqra, ada yang mengajarkan tentang sholat di rumahnya. Maka ini bisa menjadi pahala jariyah. Ketika orang yang kita ajarkan terus-menerus mengaji, ketika orang yang kita ajarkan terus-menerus sholat, yang sebelumnya kita ajarkan orang tersebut sholat, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan. Makanya kita penting ibu-ibu terkadang itu untuk sadar diri. Kalau misalkan kita tidak bisa ikut andil dalam sedekah jariyah tadi, paling tidak kita ambil salah satunya, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Tidak kita menunggu menjadi ustadz besar, jadi ustazah besar, lulusan Mesir, lulusan Yaman, lulusan Madinah dan lainnya, untuk bisa menyampaikan kebaikan, tidak. Karena semua orang bisa menyampaikan kebaikan, semua orang bisa. Maka bagian yang kedua ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, merupakan salah satu pahala jariyah.
yang dapat menolong kita ketika hari akhir kelak. Kemudian yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, dalam fase ini mungkin ibu-ibu lebih paham lah anak yang soleh itu seperti apa gitu. Karena ya saya belum berkeluarga lagi-lagi ya. Jadi saya masih di fase harus menjadi anak yang soleh. Ya, mungkin untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak sedang berusaha atau sudah berusaha untuk menjadikan anak-anak itu anak-anak yang soleh. Karena di dalam hadis ini kita dapat simpulkan, kita dapat pelajari bahwa besar andil seorang ayah dan seorang ibu untuk menjadikan anaknya itu soleh, apapun caranya. Apapun caranya, seorang ibu harus bisa mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Karena kita tahu, lagi-lagi kita lihat, kita introspeksi, kalau kita bukan termasuk orang yang kaya, kita bukan termasuk orang yang bisa bersedekah, kita tidak termasuk orang yang bisa memberikan ilmu, paling tidak yang terakhir adalah jalan satu-satunya yang dapat menolong kita ketika kita telah wafat dan kita ingin pahala tersebut terus mengalir. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya setelah wafat kelak. Dan mungkin terlewat tadi, ada sebuah syair yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Wa waznu kullu mri'in ma yuhsinuhu, dan timbangan kebaikan seseorang itu ketika dia berbuat yang baik. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang ketika diajak untuk belajar dia tidak mau. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi musuh. Karena kita tahu di negara kita ini banyak orang-orang yang bisa dibilang tidak memiliki kapasitas ilmu, akan tapi dijadikan panutan, dijadikan contoh. Karena kata Rasulullah SAW, kalau misalnya orang-orang ini diberikan kursi, ketika dimintai fatwa, ketika dimintai pertanyaan dan kemudian dia menjawab, tidak akan keluar dari yang namanya dia pasti menyesatkan dan dia pun tersesat. Maka pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu sekecil apapun itu. Fafuz bi'ilmin wala tajahal bihi abada. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dan jangan sampai kamu enggan untuk menuntut ilmu selamanya. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Sesungguhnya semua manusia mati. Semua manusia pasti akan mati, akan tetapi orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang menyampaikan ilmu tidak akan pernah mati. Jasad mereka mati, akan tetapi pahala mereka terus mengalir kepada mereka. Dan kemudian di poin maka setelah kita mendengarkan 3 poin, yang mana 3 poin ini tadi dapat menyelamatkan kita ketika kita sudah tidak berada di dunia, maka ini menjadi renungan bagi kita semua. Jika mungkin kita sadar bahwa masing-masing kita tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki ilmu yang mumpuni untuk bermanfaat bagi kaum muslimin, maka paling tidak kita harus bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Karena apa ataupun siapa yang bisa menyelamatkan kita di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta yang kita kumpulkan, dan juga tidak lagi bermanfaat bagi kita anak-anak yang kita besarkan, kecuali harta-harta yang menjadi sedekah jariah dan juga anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang soleh. Demikianlah 3 amal jariah yang perlu kita persiapkan sebagai bekal akhirat kelak. Maka jangan sampai bagi kita terburu-buru
meninggal dunia, sementara kita belum mempersiapkan tiga ataupun dua ataupun salah satu di antara ketiga ini, maka kita semua berdoa agar semua dari kita bisa mendapatkan tiga ini. Karena kita tahu ya ibu-ibu, yang sebelumnya saya bilang saya yang ngisi syahadah-syahadah yang telah dibagikan, karena saya lihat banyak dari hadirin ini mungkin orang-orang yang sudah tua Bapak Ibu. Dan saya sangat berbahagia orang-orang yang mungkin, kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur di antara umur 50 ke 60 atau 40 ke 60 itu ma'rakatul manaya, peperangan kematian. Jadi ketika orang sudah melewati umur tersebut, dia sudah berperang, sedang berperang melawan kematian. Maka ketika kita sadar bahwa hari kita tidak lagi panjang, anak-anak kita bahkan mungkin sudah tua, teman-teman kita bahkan sudah lagi tidak kita saksikan wujud mereka, maka kita harus sadar terkadang akan tiga hal ini. Apakah sudah kita siapkan? Apakah ada sedekah jariah yang telah kita keluarkan? Apakah ada ilmu yang bermanfaat yang telah kita bagikan? Atau anak-anak kita, apakah mereka sudah menjadi soleh? Apakah mereka tumbuh menjadi anak yang baik yang dapat mendoakan kita ketika kita wafat kelak? Semoga kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan tiga dari amal semua ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kita orang-orang yang mendengar perkataan dan mengikuti bagian baiknya. Dan kemudian ya Allah, jadikanlah kita orang-orang yang bermanfaat. Al-Quran yang kita baca tidak hanya sampai pada tenggorokan kita, akan tetapi masuk ke dalam hati kita dan menjadi pahala bagi kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, itu dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin sebelum ditutup, ini ada door prize ya ibu-ibu dari mana? Dari melon. Dari melon hidroponik. Ada 4. Ini ya Bu. Ini Bu. Ada sedikit door prize hadiah. Ya. Kemarin saya sempat bermain ke tempat ownernya ini, dan mereka memang membudidayakan melon. Nah, mungkin ini nanti jadinya adalah pertanyaan ibu-ibu. Siapa yang cepat dan benar menjawab pertanyaannya akan dapat melon. Ini Masya Allah nih ibu-ibu, nih ada yang kuning-kuning nih, sama kayak melonnya. Ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi door prize. Pertanyaan. Gimana ini pertanyaan? Gimana Bu pertanyaannya ini berkaitan dengan apa ini? Al-Quran? Materi yang tadi? Takutnya kalau saya tanya materi kuliah nggak kejawab. Nggak, canda ya Bu. Insya Allah bagi ibu-ibu yang tadi mendengar, insya Allah bisa menjawab. Soal yang pertama. Ini saya yang deg-degan ya. Soal yang pertama. Cek ombak dulu Bu. Iya. Yang di belakang dengar? Soal selesai baru dijawab ya. Yang ngacung duluan. Mungkin nanti panitia ya bisa ngelihat siapa yang duluan ya. Boleh. Berarti dibagi nanti ya. Yang 60-an. Ini soal pertama berarti. Nah, tadi setelah berdiskusi dengan panitia, jadi pertanyaan pertama kali ini akan dijawab oleh ibu-ibu yang umurnya sudah 60-an.
Dicek nih Bu. Datang ke sini pengennya makan-makannya aja, ngumpul-ngumpulnya aja atau dengerin tausiahnya. Ya. Oke? Ya. Soal yang pertama, buat ibu-ibu yang 60-an, yang 20-an, yang 30-an jangan angkat tangan ya. Nah. Ya, soal yang pertama, sebutkan, tunggu dulu. Sebutkan 3 amalan, belum selesai. Wah, harus diganti nih kayaknya soalnya. Iya. Sebutkan nama sahabat yang menyedekahkan seluruh hartanya. Siapa Ibu? Yang pertama. Yang pertama tadi siapa? Oh, enggak. 60 dulu, 60. Silahkan, silahkan. Iya. Iya. Ibu silahkan perkenalkan dulu, mungkin barangkali ada yang belum kenal gitu ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya betul. Masya Allah. Silahkan. Ya. Masya Allah. Wah, yang ibu guru kayaknya nggak boleh angkat tangan nih. Ya, dilanjut soal yang kedua. Sekarang kategori umur yang keberapa ini, Bu? Yang 70. Wah, kompetitornya nggak banyak nih, Bu. Apa banyak? Oh, banyak. Masya Allah. Coba ibu-ibu yang umurnya 70 tahun angkat tangan dulu deh, pengen tahu. Ibu-ibu yang 70 tahun angkat tangan dulu. 70 tahun, Masya Allah. Iya. Ya, oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Hadiahnya milih. Oh, hadiahnya apa aja? Ada berapa? Oke, oke, oke. Ya. Pertanyaan yang kedua buat ibu-ibu yang berumur 70 tahun. Mikir, Bu. Iya. Ya. Sebutkan 3 contoh pahala jariah yang sedekah. Sedekah jariah, 3 contoh sedekah jariah. Usianya berapa, Bu? 70? Ibu ya? Ada berapa, Bu? Bu, hadiahnya ada berapa? Oh, banyak. Lagi sisanya? Aku buat acara, Pak. Ya, silahkan Bu, perkenalan dulu. Sebutkan 3 contoh sedekah jariah. Ya, 1. Yatim, Ya, infak ke masjid. infak ke masjid. Infak ke pembangunan masjid berarti ya, Bu? Ya. Ibu siapa? Bu Nini. Selamat Ibu Nining mendapatkan apa ini? Ibu maunya apa nih? Ya. Silakan, silakan, Bu. Hadiahnya milih jaliran ya. Hadiahnya milih. Sok, silakan Ibu, silakan. Mangga, mangga. Ya. Ya, sama-sama Ibu.
Umur berapa lagi? Ya, sekarang untuk ibu-ibu yang umurnya 40-an tahun. Masih muda berarti ya, 40 tahun masih muda. Oke. 30-40. Ya, yang berumur 30 sampai 40. Karena yang menjawab pertanyaan ini makin muda ya Bu, jadi otomatis ingatannya masih kuat. Pertanyaannya kita keluarkan dikit dari materi, tapi insya Allah ini juga pengetahuan umum. 30 sampai 40 tahun. Ya, sabar Ibu. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 khalifah pertama dalam Islam. Wah, siapa tuh? Iya, silahkan. Yang 40-50 ada? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selanjut Bu. Yang pertama, iya, Umar, terus, ya betul. Oh, Masya Allah. Silahkan Ibu ke depan pilih hadiahnya. Mbak pinter ya, Ibu mah ada apa, Mbak? Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ya, silahkan Bu, biar cepat ya. Untuk yang 40 ke 50, tadi ke skip ya. Untuk yang umurnya 40 sampai ke 50. Ya. Pertanyaannya. 40 sampai 50 siap-siap. Ya. Pertanyaannya 40 sampai 50. Apa surat biar nggak tegang Bu? Iya, biar fokus semua. Apa surat setelah An-Naba? Ayo. Yang kuning. Ya, silakan Nama saya Kata Suciati dari Kasturi. Ya. Silakan Bu. Apa surat setelah surat An-Naba? Al-Musalah. Yang setelahnya di bawahnya? An-Nazi'at. Ah, betul. Silahkan Ibu Adi ya. Ibu Atit, silahkan pilih hadiahnya. Sekarang berarti pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ada. Satu lagi. Udah aja. Umilah. Silahkan Bu. Masya Allah. Ya, ya, insya Allah kita akan lanjut ke acara yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua, yaitu acara fun game ya. Ya, yang mana setiap pemenangnya akan mendapatkan mungkin salah satu hadiah dari sini. Jadi pulang dari sini tidak hanya mendapatkan hadiah ibu-ibu, kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kita menjalin tali silaturahim insyaallah taala.
Maka kita tutup perkumpulan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, punya dokumen